saya anggap teman-teman itu sedang melawak. Tidak ada kasus David dan Mario itu kira-kira terungkap nggak? Kan sampai kiamat nggak akan terungkap. Ketika diungkap Pak Mahfud seperti orang lempar-lemparan. Rencana saya akan beri data misalnya 18 triliun yang satu perusahaan aja belum tertagih. Itu bisa menyeret profil besar. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmaker medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Semakin panjang buntut pengungkapan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah yang disuarakan pertama kali oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Kini persoalan merembet ke pertanyaan, benarkah data PPATK soal transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah itu adalah rahasia negara, tidak boleh diungkap ke publik, melainkan harusnya langsung ditindak secara hukum. Nah, dari sudut pandang kerahasiaan negara inilah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, melaporkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkyu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Barreskrim Polri. Nah, langsung saja nih kita konfirmasi kepada Koordinator MAKI, Bapak Boyamin Saiman, yang telah bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat sore Pak Boyamin. Sore Alfa. Terima kasih Pak Boyamin atas waktunya untuk berdiskusi di Newsmaker kali ini. Pak Boyamin, Selasa 28 Maret, MAKI melaporkan Kepala PPATK, Menko Polhukam, dan Menkyu ke Barreskrim Polri atas dugaan membocorkan rahasia negara berupa data-data transaksi janggal yang dimiliki oleh PPATK. Nah, pertanyaan pertama saya, Pak Boyamin, dugaan pejabat negara melanggar rahasia negara itu dilaporan ke polisi ya Pak? Mengapa tidak ke Kejaksaan Agung atau KPK, Pak Boyamin? Kalau menyangkut membuka rahasia apapun, pertahanan, membuka rahasia bank, termasuk membuka rahasia ini memang harus ke polisi. Jaksa atau KPK nggak bisa gitu, untuk menangani. Gitu. Tapi harus diingat, ini adalah karena semata-mata saya mengikuti alurnya DPR. Kalau saya ditanya sendiri, apakah saya mengatakan itu ada pelanggaran pidana apa yang dilakukan Pak Mahfud, Pak Ivan, Bu Sri Mulyani, itu ya tidak ada sebenarnya. Tapi karena DPR ngotot begitu dan saya khawatir nanti masyarakat juga akan terbelah, mungkin bisa jadi akan sependapat dengan DPR bahwa Pak Mahfud itu membuka rahasia, tidak berwenang, hanya membuat gaduh, punya agenda politik. Ini kan menjadi bias semua. Jadi memang dugaan saya politisi-politisi Senayan itu mau mengaburkan 349 triliun itu hanya dengan persoalan-persoalan yang seperti saya katakan tadi gitu. Hal-hal yang sifatnya kulit, hal-hal yang sifatnya prosedur gitu. Sehingga maka saya mengambil alih peran itu, ya udah saya ikuti maunya DPR dengan cara saya lapor polisi dengan asumsi atau dengan keyakinan bahwa polisi tidak akan menanganinya, tidak akan memprosesnya karena memang tidak ada pidananya. Jadi saya ingin menghilangkan kulitnya itu tadi, saya bawa ke polisi. Biarlah perdebatan di Senayan Pak Mahfud MD dengan Komisi 3 yang dilaksanakan pada hari ini itu menjadi pembicaraan substansi. Uang 349 ini mau dikemanakan? Kalau mau diproses hukum diserahkan kepada siapa? Kepada KPK, Kejaksaan atau Kepolisian? Targetnya kapan? Dan target uang ini kembali berapa? Minimal 50%. Begitu loh, mau saya begitu gitu. Jadi ini saya membersihkan, mengupas kulitnya, biar tinggal isinya, biar itulah yang akan dibahas, biar itulah yang akan dimakan gitu loh kalau saya. Ya, itulah yang akan dimakan oleh eksekutif dan legislatif dalam perdebatan atau pembahasan-pembahasan berikutnya. Itu apa? Oke, setelah lapor polisi, Anda mengatakan berharap laporan MAKI ini tidak ditanggapi Polri tadi Pak ya, karena bisa jadi laporan Anda juga salah gitu Pak. Nah, tapi boleh dirinci nih Pak Boyamin, dalam laporan MAKI, apa peran PPATK dalam pelanggaran kerahasiaan negara? Peran Menko Polhukam Mahfud MD apa, dan juga peran Menkyu Sri Mulyani apa dalam dugaan pelanggaran kerahasiaan negara, Pak Boyamin? Ini bukan versi saya loh, ini versi DPR yang saya ikuti gitu, bahwa PPATK mestinya kan hanya ke penegak hukum dan presiden kan pada DPR. Tidak boleh kepada Pak Mahfud. Sehingga oleh Pak Mahfud kemudian dibunyikan kepada publik. Itu PPATK. Lah Pak Mahfud ya membunyikan hasil dari PPATK. Bu Sri Mulyani kemarin ditambahi membunyikan nama SB dan DY yang diduga
ada pencucian uang 9 triliun kan itu. Jadi itulah kira-kira kalau berdasarkan alurnya DPR yang saya seakan-akan jadi lawyernya DPR lah kira-kira gitu. Jadi kepanjang tanganannya DPR gitu. Jadi saya ini kan bermain ganda dengan istilah logika terbalik gitu. Oke, Pak Boyamin, mungkin Anda tidak yakin polisi akan menindaklanjuti laporan Anda. Jadi sejujurnya nih, di mata Anda, Pak Boyamin, adakah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pak Mahfud, Bu Sri Mulyani, atau Pak Ivan? Ya nggak ada, sama sekali tidak ada. Karena kan hanya menyebut gelondongan 349, tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama perusahaan, tidak memberitahukan detail modus caranya ini mencuci uang atau menggelapkan pajak atau menggelapkan penyelundupan atau menggelapkan cukai rokok. Itu kan nggak ada semua. Jadi ini yang justru memang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan ini malah dianggap tidak kerja. Nah, malah rugi dong kita membayar PPATK, gaji PPATK, dan juga menggaji Pak Menko Polhukam memberikan kewenangan, tapi kemudian kewenangannya malah tidak digunakan. Karena selain pasal 11 itu ada ayat 1 tentang tidak boleh membuka rahasia, kedua tentang ancaman pidana, ada ayat 3. Ayat 3 mengatakan, itu tidak dikatakan sebagai membuka rahasia negara dan tidak kena ancaman hukuman 4 tahun, jika itu dalam rangka menjalankan kewajibannya. Nah, PPATK kan menjalankan kewajibannya. Pak Mahfud menjalankan kewajibannya, Bu Sri Mulyani menjalankan kewajibannya. Supaya apa? Uang ini bisa ditarik kepada negara dan untuk mensejahterakan rakyatnya. Membuka rahasia itu kan beririsan dengan pencemaran nama baik. Kalau itu tidak diniati jahat itu dan juga tidak pada posisi untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan umum itu dan bisa dibuktikan ada faktanya kan bukan pencemaran nama baik. Jadi ini juga beririsan juga dengan tidak membuka rahasia. Karena memang sesuai kebutuhan dan tujuannya kan memang ini PPATK untuk tujuan hukum kepada penegak hukum, kepada presiden, kepada DPR dan kepada ketua komite pemberantasan dan pencegahan TPPU, yaitu yang dipegang oleh Pak Mahfud. Itu berdasarkan undang-undang dan perpres loh turunannya. Jadi menurut saya memang tidak ada. Jadi analoginya begini, misalnya aku sebagai anak seseorang gitu kan, terus berkelahi dengan adikku gitu. Adikku lah mengancam saya adukan kepada bapak gitu kan. Padahal aku yakin aku tidak yang salah itu bukan saya tapi yang salah adik saya dan saya tahu persis bapak saya akan membela saya. Maka aku kemudian ya udah lapor aja bapak saya gitu. Tapi kalau saya tahu bapak saya akan jewer saya kan tidak perlu berani ngomong begitu. Jadi gitu kira-kira saya punya keyakinan analogi itulah saya lapor polisi biar perdebatan kulitnya itu sudah hilang dan kemudian menjadi ranahnya polisi dan polisi biar mengklarifikasi dan saya minta yang diklarifikasi karena yang saya sadur itu adalah teman-teman DPR maka yang diklarifikasi pertama-tama teman-teman DPR bisa nggak dia mempertahankan argumennya itu di hadapan penegak hukum bukan sekedar di parlemen yang di hadapan teman-teman PPATK gitu kalau di situ kan dia tuan rumah kan itu kan bisa ngomong apapun pokoknya aja bisa kan gitu kan. Oke, Pak Boyamin, jika Barreskrim Polri menindaklanjuti, memanggil Pak Mahfud, Bu Sri Mulyani, Pak Ivan, apakah Anda akan merasa bersalah nih, atau seperti apa nih, Pak Boyamin? Oh enggak lah, karena saya yakin kok gitu. Saya dengan percaya dirinya lapor ini kan sudah punya perhitungan gitu. Dan Pak Mahfud dan Pak Ivan, Bu Sri Mulyani itu kan orang-orang yang firm dan pasti bisa menjelaskan apa yang dilakukan bukan perbuatan pidana dalam kategori yang membocorkan rahasia. Jadi itu yang posisi yang kecuali kalau memang ada permainan politik ya saya nggak tahu dan masyarakat juga pasti paham dan Pak Mahfud pasti bisa membela dirinya bahwa itu bukan melakukan suatu pelanggaran kan gitu kan. Daripada yang melaporkan orang lain nanti malah kena gimana? Saya lebih duluan melaporkan aja kan gitu kan. Dan ini kan justru untuk pencerahan kita semua. Tapi saya yakin nanti 2 minggu atau 1 bulan kemudian saya akan maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memanai kalau itu dilakukan demi kepentingan umum, ada faktanya dan tidak menyebut nama orang, nanti maka itu bukan termasuk pasal itu kan gitu. Jadi saya punya bumper berikutnya gitu Alfa. Oke, Pak Boyamin, kita bergeser ke aturan main nih Pak. Kalau berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU, maka pejabat dilarang membuka dokumen apapun terkait TPPU. Nah, tapi di ayat 3 disebutkan aturan ini tidak berlaku bagi pejabat yang menjalankan tugas
dalam rangka memenuhi kewajiban. Nah, artinya Pak Mahfud sebagai ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU punya wewenang membuka informasi ke publik nih Pak, untuk mendapatkan dukungan publik. Nah, apakah pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 itu bisa ditafsirkan begitu ya Pak Boyamin? Nah, bisa, memang kenyataannya begitu. Karena Pak Mahfud itu kan memang jadi ketua komite berdasarkan undang-undang di pasal 92 kalau tidak salah, kemudian turunannya berdasarkan peraturan presiden yang mengatur tentang Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, dan ketuanya adalah Pak Mahfud gitu. Jadi itu memang sudah menjalankan kewajibannya. Jadi dia tidak membuka rahasia karena memang menjalankan kewajiban. Jadi kalau sudah menjalankan kewajiban tidak dianggap membuka rahasia. Dan Pak Mahfud pun kan tidak pernah nyebut nama siapa, baik orang atau perusahaan, jumlahnya masing-masing juga tidak. Gitu. Jadi jangan mau kita dibelok-belokin oleh orang-orang Senayan dengan cara membiaskan ini menjadi urusan prosedur, urusan kulit. Gitu. Maka saya kemudian dengan pertaruhan nama baik saya sendiri, integritas saya sendiri, kan gitu kan, maju ke polisi dengan cara logika terbalik gitu kan. Jadi bahasa saya, toh DPR itu saya anggap teman-teman itu sedang melawak, saya juga sedang melawak gitu. Jadi meskipun ada beberapa masyarakat yang karena hanya melihat judulnya kemudian mengecam saya, ya enggak apa-apa, saya itu kan pada posisi yang ini demi menyumbang negara, maka resiko apapun saya ambil. Oke Pak Boyamin, kalau saya mencoba memahami harapan publik, kurang lebih seperti ini Pak Boyamin, pejabat tinggi negara boleh mengungkap rahasia korupsi ke publik. Sebab jika tidak dibuka ke publik, tidak mendapat tekanan luas dari publik, biasanya kasus korupsi besar pun bisa masuk angin nih Pak Boyamin. Nah, hal ini juga beberapa kali tersirat dari pernyataan atau statement dari Pak Mahfud di media. Beliau sengaja melempar diskusi publik agar publik memiliki pemahaman yang benar. Juga mungkin agar aparat lebih serius. Nah, setuju begitu ya Pak Boyamin? Ya, saya setuju dengan itu pada posisi begini. Kalau ini tidak viral, itu kira-kira kan apa kita ngerti gitu. Kan itu ngerti aja bisa jadi enggak. Apalagi masyarakat menuntut untuk diproses hukum itu, apalagi lebih jauh lagi ke sana semakin tidak gitu. Dan ini kan ternyata PPATK sejak tahun 2009, 2012 bahkan ada isu rekening gendut, oknum-oknum pejabat segala macam itu. Jadi tapi itu kan sambil lalu, dan kemudian kalau tidak ada kasus yang Mario memukuli atau menganiaya David, ini kan tidak akan terungkap gitu. Itu loh, kira-kira ternyata pemerintahan kita itu begitu abe-nya, begitu cueknya gitu dengan angka 349 triliun dalam kurun waktu sejak tahun 2009. Ini kan coba kalau tidak ada kasus David dan Mario itu kira-kira terungkap nggak? Kan sampai kiamat nggak akan terungkap ini. Jadi mestinya Pak Mahfud itu mungkin sebenarnya tahu kasus itu, tapi sengaja ditunggangkan, ditumpangkan terhadap kasus ini sekalian itu supaya masyarakat semakin tercerahkan dan menuntut ini dituntaskan. Kalau Pak Mahfud sendirian, tapi kemudian hanya selaku ketua komite, belum tentu bisa menggerakkan menegak hukum. Dan buktinya sudah ini berapa tahun, gitu kan, sejak tahun 2009. Anggap aja 20 tahun itu sudah tidak ada. Ini pun yang terjadi peristiwanya di tahun-tahun sebelum 2004 sudah tidak bisa diapa-apakan ini, karena 18 tahun. Daluarsa kalau bicara korupsi. Pencucian uang juga sudah daluarsa. Nah, tapi kan sejak 2009 kita hitung ini yang masih belum daluarsa, belum expired, dan kira-kira kan gitu. Jadi ini yang setidaknya kan kalau kita ini boleh bersyukur itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Padahal mestinya ini kan tidak boleh. Urusan menyelenggarakan pemerintah itu real time. Ada kasus hari ini ya diselesaikan hari ini. Tidak sampai 20 tahun begini kan gitu kan. Sampai berlarut-larut seperti ini kan gitu kan. Kalau bicara 2009 ya baru 12 tahun lah gitu. Tapi kan sebenarnya sesuatu yang mengecewakan jadinya. Ternyata ada hal yang mendasar seperti ini dibiarkan, dan sekarang pun ketika diungkap Pak Mahfud seperti orang lempar-lemparan. Bu Menteri aja kemarin kan seperti defensif kan gitu kan. Seperti tidak tahu ada data itu gitu kan. Jadi ya tidak bisa menyalahkan Bu Menteri karena proses-proses yang birokrasi yang panjang dan lain sebagainya gitu. Jadi ini yang menurut saya kalau toh ini gaduh ya kita buat gaduh sekalian. Nampaknya negara ini menjadi baik kalau perlu gaduh, kalau tidak gaduh tidak menjadi baik. Dan diam-diam kalau pencucian uang ini terus-terusan bagaimana? Oke, Pak Boyamin, ada yang menarik juga, sempat ada beberapa bagian angka yang membingungkan bagi publik terkait transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah.
Awalnya publik memahami transaksi 300 triliun rupiah ini terkait Kemenq. Namun setelah beberapa kali pertemuan, akhirnya Menkyu Sri Mulyani menjelaskan bahwa transaksi mencurigakan yang terkait Kemenq hanya 3,3 triliun rupiah. Nah, seperti apa nih Pak Boyamin melihat dinamika angka-angka yang dari Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani nih, Pak Boyamin? Ya, enggak apa-apa. Memang pemerintahan kita kalau bicara data aja memang kelabakan kayak begitu. Jadi ya kita maklumi gitu. Jumlah penduduk kita aja hari ini berapa enggak tahu gitu kan. Ada yang mati aja masih ditulis gitu, dapat kartu pemilih pemilu kan gitu kan. Jadi ya kalau angka-angka saya nyerah deh, enggak akan mengomentari. Tapi maksud saya begini. Kalau toh itu yang hanya menyangkut Kementerian Keuangan hanya 3,3, tapi jangan percaya begitu aja, jangan menerima statement itu aja. Kita tetap bisa 349 triliun bisa juga terkait dengan pejabat Kementerian Keuangan. Kenapa? Minimal ada orang menggelapkan pajak, menjadi penyelundup atau memanipulasi cukai rokok dan cukai yang lain-lain minuman keras. Itu kan berarti setidaknya minimal paling bawah itu pejabat kita bisa ditipu. Kan itu. Kalau tidak ditipu berarti kan membiarkan. Level atasnya lagi ya sengaja tidak menagih padahal tahu. Yang tertinggi adalah bahkan kong kali kong karena menerima suap. Kan gitu. Jadi jangan dikira bahwa 349 itu tidak terkait dengan pejabat Kementerian Keuangan. Kalau kita anggap oknum ya jadi oknum aja lah gitu kan. Bisa aja itu yang minimal paling tidak dari sisi tata kelola pemerintahan membiarkan dengan sengaja. Nah, itu dalam hukum itu namanya delik omisi gitu. Itu termasuk perbuatan melawan hukum, bisa kena kasus pasal korupsi. Apalagi kalau kemudian itu sampai level sekongkol menerima suap gitu. Apa bisa diterima akal mereka mengatakan wah saya tidak tahu, tidak ngerti atau saya ditipu gitu. Kan nggak bisa begitu. Mereka punya sistem, kita bisa melihat real time itu urusan pajak itu apa, bea cukai apa, semua gampang kok itu kan. Gitu loh. Karena rakyat-rakyat kecil yang PBB aja bisa urusi dikejar kok gitu yang nunggak segala macam kan itu pajak bumi bangunan. Atau orang mendirikan toko yang kira-kira kemudian agak laris saja juga didatangi kantor pajak kan gitu kan. Masa yang ini perusahaan besar-besar yang saya contohkan kemarin 1,7 triliun masa cuma bisa ditagih 15 miliar? Itu hanya satu perusahaan. Belum nanti kalau ada tambahan rencana saya akan beri data misalnya 18 triliun gitu. Yang satu perusahaan aja belum tertagih gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya mudah bisa dilakukan gitu kalau mau memang bertanggung jawab terhadap negaranya. Tapi kok tidak tertagih karena apa? Setidaknya membiarkan dengan sengaja atau sengaja membiarkan gitu loh. Nggak mungkin karena teledor, nggak mungkin karena ditipu atau bahkan tidak tahu itu nggak mungkin kan gitu. Pak Boyamin, sedikit kembali ke laporan Maki. Dalam laporan Maki mengusulkan saksi ahli adalah anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, Benika Harman, dan Arsul Sani. Nah, kita tahu Pak Arteria berpendapat siapapun yang membocorkan rahasia negara bisa dipidana 4 tahun. Nah, Pak Benika Harman juga mengatakan jangan sampai Mahfud MD bermain politik. Nah, apa nih Pak Boyamin? Maksud Anda menjadikan Pak Arteria, Pak Beni yang kritis kepada Mahfud menjadi sebagai saksi ahli? Itu cara saya atau cara Solo menyindir gitu dengan kalimat satir. Bagaimana saya nyatakan karena sebagai saksi ahli itu kan levelnya saya buat tinggi gitu kan. Itu padahal kalau bicara ini kan hanya pendapat dalam konteks selaku bukan akademisi gitu. Tapi ya apapun karena mereka menyatakan sebagai sebuah rapat resmi, rapat dengar pendapat dan oleh anggota DPR, maka ketika mereka menyatakan itu ya saya tinggikan derajatnya begitu. Bahasa satirnya kan begitu, saya tinggikan derajatnya jadi ahli bahkan gitu, bukan sekedar saksi. Itu untuk menerangkan versinya dia bahwa itu Pak Mahfud, Pak Ivan dan Bu Sri Mulyani itu melanggar pidana gitu. Jadi biar memberikan penjelasan dalam kapasitas dari sisi pikirannya, dari sisi otaknya gitu. Itu kira-kira gambarannya itu. Tapi sebenarnya ini sesuatu tindakan saya yang satir gitu, menyindir gitu. Oh, ini sebenarnya bukan membuka rahasia kok dikatakan membuka rahasia. Mentang-mentang mereka punya kuasa, mentang-mentang mereka jadi DPR kan gitu kan jadinya kan. Kira-kira gitulah gambarannya apa. Oke, Pak Boyamin, kalau mencermati juga dugaan serangan politik kepada penegakan hukum terkait korupsi, Maki pasti banyak memiliki contoh-contoh kasus nih Pak. Seperti apa nih Pak Boyamin, contoh-contoh serangan politik kepada upaya memerangi korupsi besar, Pak Boyamin?
Ya selalu pada posisi bahwa ini adalah dalam rangka punya agenda politik untuk menjatuhkan, untuk merebut kekuasaan, atau memang ini agenda-agenda politik yang lain. Selalu malah justru dibalik begitu. Karena memang korupsi-korupsi besar pasti melibatkan high profile, entah penguasa, entah politisi, entah pengusaha. Dan selalu kalau pengusaha, oh ini oleh kompetitor, lawan bisnisnya, kan gitu kan, untuk menjatuhkan. Ya biasalah itu. Tapi penegak hukum kita selalu sudah kebal terhadap itu. Kalau toh memang itu yang memberikan informasi lawan politiknya untuk menjatuhkan, sepanjang ada kasusnya memang harus diproses kan. Memberi informasi itu yang betul-betul idealis untuk menegakkan hukum dan kebenaran itu saya yakin hanya 5%. Selebihnya adalah orang-orang yang punya motif untuk melaporkan, entah untuk berebut kekuasaan, bahkan level sampai berebut pacar, bisa aja begitu. Jadi atau tidak dapat bagian, kan itu kan? Ternyata hanya gara-gara tidak dapat bagian atau bagiannya dikemplang maka dia menjadi laporan. Kan itu hal yang halal-halal aja, boleh-boleh aja. Yang penting kasusnya ada, buktinya ada, kerugian negaranya bisa dirumuskan, maka harus diproses hukum. Nah kalau kemudian segala ini kemudian dimentahkan dengan karena ini lawan politik, nanti penegak hukum kita tidak kerja. Sampai level paling kecil pencuri aja bisa mengatakan, wah saya ini dilaporkan mencuri atau dituduh mencuri karena saya selingkuh dengan istrinya polisi. Nah, bisa begitu kan? Nah, apa dengan demikian terus kemudian dibebaskan? Kan enggak juga. Oke, Pak Boyamin, pertanyaan terakhir nih Pak. Sudah lumayan panjang nih dinamika transaksi janggal 349 triliun. Presiden dan DPR sudah memanggil Menko Polhukam, Menkyu, dan Kepala PPATK. Nah, prediksi Anda nih, Pak Boyamin, drama ini akan berakhir seperti apa? Apakah polemik transaksi janggal ratusan triliunan ini akan ditutup nih kasusnya? Atau akan ada kejutan-kejutan dari penegakan hukum yang bisa saja berpotensi menyeret nama besar, Pak Boyamin? Ya, saya berharap, ini kan harapan, itu bisa menyeret profil besar, artinya terutama uang yang besar yang bisa diambil. Bahkan target saya itu separuh dari 349 itu paling tidak separuhnya 170 triliun lah. Itu harapan saya dan melibatkan profil-profil besar, profil-profil tinggi. Tapi berdasarkan kebiasaan begini ini sulit karena harapan tinggal harapan. Dan saya yakin, kalau boleh yakin juga, ini akan anti klimak. Tidak tahu nanti dalam tahapan apa, kemudian menjadi ini anti klimak dan kemudian terbengkelai lagi. Tapi yakinlah saya tetap akan mengawal, akan memulai dari nol menjadi melaporkan kasus ini, dan kemudian nanti kalau tidak ditangani saya gugat pra peradilan, biar terbuka data kasusnya. Kalau di depan pengadilan kan tidak dianggap membocorkan rahasia negara, karena ini menyangkut keuangan negara. Kan gitu. Jadi nantilah beberapa yang saya contohkan tadi, yang 1,7 triliun yang sudah saya pegang datanya, bahkan sudah saya laporkan ke Kejaksaan Agung, dan kemudian yang 18 triliun itu akan dikasihkan datanya, nanti juga saya laporkan. Mudah-mudahan ada yang lebih besar lagi ditambah nol, jadi 180 triliun, apa-apa, masih memungkinkan itu. Jadi inilah yang, dan KPK bisa memulai ini kasus ini menjadi big fish-nya KPK di akhir masa jabatan tahun ini gitu. Kalau memang mau mengungkap ini, diambil isu 349 ini, dibongkar, diproses KPK menjadi prestasi KPK. Harapan saya masih di situ dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Tapi saya masih pesimis, Alfa. Jadi ya, mari kita teriakkan bersama dan jangan kendor supaya ini apa, nanti hangat-hangat ayam besok sudah dingin dan tidak bisa apa-apa lagi. Apalagi depan ini kan sudah menjelang pemilu, pasti nanti akan tenggelam lagi gitu. Masih, Alfa. Oke, terima kasih Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bapak Boyamin Saiman, yang telah berdiskusi di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Boyamin. Salam sehat selalu Pak Boyamin. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.